ba'duhum ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Tapi dia malah menjatuhkan saudaranya. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ketika kita mentadaburnya, kita mengamalkannya, maka inilah tidak heran kenapa kita bisa menjadi orang yang mulia akhlaknya. Dan begitulah akhlak Nabi. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi SAW, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wa inna khuluqahul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ini buktinya. Setiap kita mentadaburi ayat Al-Quran, maka akan semakin baik akhlak kita. Baik akhlak kita terhadap diri kita, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama. Walaupun tetap kita selalu berpegang ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah tujuan yang enggak akan mungkin pernah tercapai. Sebaik apapun perbuatan antum, sebaik apapun akhlak kita, maka akan ada yang benci dan akan ada yang senang. Jadi jangan risih dengan kebencian manusia. Kita harus risih dengan kebencian Allah. Kenapa? Jangankan kita yang banyak dosa, yang akhlaknya buruk, baru-baru ini aja hijrah. Nabi yang dari kecil sampai kapanpun terkenal mulia, enggak ada cacat sekalipun, ketika mengamalkan Islam dicela, dihujat, dibilang penyihir, dibilang gila, semua ungkapan, dan bahkan mau dibunuh. Apalagi kita yang sehari-hari terkenal buruk, baru mulai menata diri untuk menjadi baik, orang benci, wajar. Ya, Rasulullah yang segitu mulianya pun dibenci oleh manusia. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita renungi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguh hanyalah yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah orang yang berilmu. Khusyuk, khasyah. Jadi dengan mentadabbur ayat ini banyak sekali faedahnya. Di antara faedah yang ringkas, kalau ingin khusyuk ibadah harus dengan ilmu. Mengilmui apa yang dibaca, memahami makna ayat yang dibaca, mentadaburnya dan mengamalkannya, maka akan timbul takutan, khusyuk. Dan ayat ini kita bisa menyimpulkan, tidak mungkin orang fajir, orang pendosa yang tidak banyak ilmu agamanya, bahkan jahil terhadap ilmu agama, mengaku orang yang paling khusyuk ibadahnya, orang yang paling takut kepada Allah. Tidak. Karena kita bisa takut kepada Allah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan sungguh yang hanyalah orang yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Kalau jahil tidak mengenal Allah, tidak akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Buktinya ketika kita berani bermaksiat, berani melihat aurat wanita yang bukan mahram, berani melepaskan pandangan, berani melihat gadget dengan isi maksiatan, ya, berani. Kenapa? Enggak takut sama Allah, enggak takut karena dia enggak kenal Allah. Kalau dia berilmu kenal Allah, Allah tahu dimanapun kita berada, la yukhfa alaih, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, maka dia takut kepada Allah. Dia buat kayak gini, Allah tahu nih. Ya. Tapi orang-orang berani berbuat dosa, kemaksiatan karena dia bodoh, jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ninggalin salat jamaah biasa aja, enggak salat biasa aja, bohong biasa aja, karena dia enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat ke-22 yang mesti juga kita renungi. Contohnya adalah di antara firman Allah, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Mentadabbur ayat ini, meyakini ketika di langit ada rizki, kita kering Allah turunkan hujan, kita minta kepada yang di langit Allah Subhanahu wa taala, karena rizki ada. Di langit ada rizki kalian dan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian. Maka seorang mukmin enggak khawatir dengan rezekinya. Dia tinggal menengadahkan tangannya ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengisyaratkan bagi setiap muslimin untuk senantiasa bisa berakhlak dengan Al-Quran. Untuk bisa dia mengamalkan Al-Quran sebagai wujud pembentukan akhlaknya. Jangan sampai orang dia mengaku sebagai penghafal Al-Quran tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Contoh ayat yang lainnya kita hafal Al-Quran surat Al-Humazah misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa artinya? Wail, celakalah, halak, binasalah, arti wail. Atau wadin minan nar, suatu lembah di neraka. Itu tafsir dari wail. Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap pengumpat dan pencela. Apa maksudnya pengumpat dan pencela? Dalam tafsirnya dikatakan humaza alladhi yahtaqirun nasa bilisani. Orang yang mencela manusia dengan mulutnya, dengan lisannya. Kamu gini, dihina tuh manusia. Lumaza alladhi yahtaqirun nasa bifi'lihi. Orang yang merendahkan manusia dengan perbuatannya. Lihat orang cacat, ketika jalan di hadapannya sok-sok cacat juga. Menghina, ihtiqar, dalam bab penghinaan. Terjadi. Hafal dia ayatnya, hafal. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi dia senantiasa mencela dengan lisannya dan mencela dengan perbuatannya. Kenapa ini terjadi? Kenapa dia enggak takut sama Allah? Kenapa akhlaknya buruk? Karena dia tidak mentadaburi ayat Al-Quran. Jikalau kita mencukupkan mentadaburi, minimal kita mentadaburi dengan semua ayat Al-Quran yang kita hafal, maka semua enggak heran kalau akhlak Nabi adalah Al-Quran. Di antara lagi contoh akhlak Nabi SAW adalah apa? Tidak memanggil orang dengan panggilan yang buruk. Kok bisa? Karena Nabi mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain, bisa jadi yang dicela lebih baik dari yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan jangan juga wanita mencela wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Allah khususkan wanita 2 kali. Allah perintahkan kepada kaum mukminin laki-laki itu masuk kepadanya untuk wanita, dan Allah tegaskan wanita. 2 kali penegasan bagi wanita. Karena kenapa? Karena biasanya suka ngerumpikkan wanita. Islam dah tahu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Ada orang yang mau pincang, ketika dipanggil bedul pincang, bedul apa gitu kan. Jangan panggil dengan panggilan yang buruk. Ya. Orang namanya Tony dipanggil Syaitoni gitu kan. Ini diantara orang-orang yang memanggil dengan panggilan yang buruk. Gak boleh. Tapi dia senang saat. Ya tapi Islam melarang. Mungkin dia senang dalam kondisi bercanda, tapi kalau terus-terusan kecewa, ada sedih juga. Akhlak seperti ini pun diajarkan oleh Al-Quran. Tidak heran kalau akhlak Nabi SAW luar biasa. Ya, banyak di antara kita suka mengatakan apa fulana keriting atau siapa dikatakan semua. Ya kalau dia senang, kalau dia nggak senang, maka kita terkena dosanya. Ini di antara banyak sekali ayat Al-Quran yang menggiring kepada akhlak yang mulia. Sampai Allah lanjutkan dalam ayat tersebut.
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Mungkin gini, dia ini mungkin gini. Enggak boleh, jauhin jauh-jauh prasangka itu. Dosa itu. Wala tajassasu, dan jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Ini kalau enggak suka dicari-cari kesalahannya. Islam dah ngelarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibai sebagian yang lain. Ini gibah kemana-mana. Kalau ngerumpi enggak gibah, enggak ada bahan, enggak seru gitu kan. Padahal Islam telah mendidik semua akhlak-akhlak yang mulia seperti ini. Akhlak yang mulia ikhwatal iman bukanlah akhlak yang selalu nunduk di hadapan orang, ya. Tapi akhlak yang mulia dikatakan mulia ketika ma wafaqatis sunnah wa ma wafaqatil ayatil qur'aniyah. Apa saja yang bersesuaian dengan sunnah dan ayat Al-Qur'an. Ini akhlak yang mulia dalam Islam. Adapun akhlak yang mulia menurut adat istiadat, ketika tidak menyelisih Al-Quran maka dia mulia, karena uruf al-ada muhakkamah, adat bisa dijadikan hukum. Tetapi ketika adat ini menyelisihi syariat Islam, maka akhlak ini buruk dalam Islam, walaupun manusia menganggapnya baik. Mungkin di suatu daerah di Jawa kita ngelihat suatu akhlak yang mulia, wujud syukur kepada hasil panennya, dia ngelarung di pantai selatan misalnya, sesajen. Ini mulia menurut alat budaya tersebut. Tapi dalam Islam syirik, maka enggak mulia. Maka di antara sini standar akhlak mulia adalah apa yang bersesuaian dengan Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan bersesuaian dengan apa yang ditunjukkan Nabi SAW dalam hadisnya. Bagaimana tahu? Makanya kita perlu belajar, mempelajari ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Coba kita ulangi. Sepertinya hadis ini nggak perlu dihafal, cukup difahami, ya. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW memuji orang yang mempelajari ayat Al-Quran dan memahaminya, walaupun dia belajar hanya sedikit. Dari ini ikhwatal iman, ketika kita membaca ayat Al-Quran, alangkah baiknya kita sedikit merenunginya, membaca maknanya, coba mengamalkannya. Karena apa? Jangan kita sepelekan perkara yang kecil. Para ulama mengatakan la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan sepelekan perkara yang kecil, karena gunung berasal dari kerikil yang kecil. Dan hadis Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan muka yang manis. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan nanti setelah adzan, insyaallah. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Ada. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.